بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: سنن الوضوء ثم مسح الأذنين والسماخين وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع وتطويل الغرة والتحجيل والموالاة وترك الاستعانة في الصب وترك التنشيف بخرقة. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita sambung kajian daripada pembahasan masih di dalam bab furudul wudu. Masih di dalam bab yang terkait dengan wudu. Cuman kita udah selesai mengkaji yang wajib-wajib di dalam ibadah wudu. Sekarang kita berada di bab yang sunnah-sunnah. Jadi wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kita udah bahas yang wajib dan sebagian sunnah wudu juga sudah kita bahas di bulan kemarin. Malam ini insya Allah kita akan menyambung dan menyelesaikan sunnah-sunnah wudu yang lain. Termasuk daripada sunnah wudu itu adalah mengusap telinga dan daun telinga. Mengusap telinga dan daun telinga. Itu termasuk sunnah wudu. Dan dalam mengusap telinga, jadi ngusap telinga, telinga itu kenapa ulama sebutkan telinga dan daun telinga? Telinga itu ya lubangnya itu, daun telinga ininya. Jadi bukan hanya lubangnya, tapi daun telinganya juga sunnah untuk diusap. Ulama mengatakan agar dapat sunnah tidak cukup kalau kita ngusap telinga sekalian ngusap kepala usapan yang pertama. Jadi misalkan kita habis basuh tangan kan yang wajib ngusap kepala. Seperti yang kita sampaikan berkali-kali, usapan atau basuhan yang wajib itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga hukumnya sunnah. Ngusap kepala atau ngusap rambut yang wajib yang pertama. Nah, usapan yang wajib ini misalkan kita ambil air, kita usap kepala dan rambut kita sekalian ngusap telinga, tidak dapat sunnahnya.
sudah dapat sunnah. Jadi usapan pertama untuk kepala atau rambut ya sudah diusap untuk rambut kepala. Jangan sekalian ngusap telinga. Nah, cukup. Beda dengan usapan kedua dan usapan ketiga. Nah, misalkan jadi usapan pertama kita khususkan untuk kepala. Selesai, kita ambil lagi baju untuk usap kepala. Usapan yang kedua dan yang ketiga sekalian misalkan kita mengusap telinga. Cukup di situ. Ya. Jadi usapan yang pertama untuk rambut atau kepala tidak cukup untuk mengusap telinga. Karena yang wajib harus digunakan satu kali untuk yang wajib. Tidak boleh dipakai untuk yang lain. Setelah usapan pertama, kita mau usap yang kedua dan yang ketiga sekalian. Untuk usap telinga, basuhan itu sudah cukup dapat sunnah. Nah, jadi yang diusap itu telinga dan daun telinga. Macam-macam cara ulama menyebutkan cara ngusapnya. Ya. Yang paling gampang atau yang sering sudah kita pelajari, kita pakai ngusapnya itu jadi pakai dua jari telunjuk dan jari jempol, yang telunjuk untuk masuk ke lubang, kemudian yang jempol untuk muter dari belakang daun telinga, bagian belakang. Nah, gini ya, ini cara yang paling sering sudah. Ini habis itu putar yang jempol untuk muter daun telinga dari bagian belakang bawah sampai ke atas 3 kali. Sebanyak 3 kali. Sebagian ulama menambahkan setelah itu ambil lagi, ini biar tambah sempurna, ambil lagi air, ini kan sekali cukup sekali. Jadi kita ulangi, pakai dua jari, telunjuk dan jempol. Telunjuk yang dipakai ujung jari telunjuk untuk masuk ke dalam. Jangan masuk niat. Masukan baju pula lagi. Jangan bosan. Nah, semuanya itu Yang zahir kan sunnah itu yang dibasuh yang tampak. Enggak usah masuk, itu enggak sunnah. Yang zahir yang tampak yang dibasuh itu diusap. Telunjuk untuk nyucuk ke lubang telinga, ya. Kemudian jempol untuk ngusap dari bawah bagian belakang daun telinga, digeser, diputar sampai ke atas. Nah, itu. 3 kali, habis itu ambil air baru lagi untuk main. Itu ya. Itu cara yang paling afdol untuk mengusap telinga. Cara yang paling afdol. Sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk sunnah wudu takhlilul lihyatil kathifah. Mengusap jenggot yang tebal. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, jenggot tebal dan tipis itu apa patokannya. Nah, untuk yang memiliki jenggot yang tebal, itu kan tidak butuh. Ketika dia basuh muka, harus masuk air ke dalam jenggot yang tebal. Cukup dibasuh yang bagian depan-depannya atau yang tampak-tampak saja. Cuman setelah itu, setelah basuh muka, letaknya. Jadi kalau letak ngusap telinga ini setelah ngusap kepala. Setelah ngusap kepala, sebelum basuh kaki, kita sunnah untuk mengusap telinga. Kalau jenggot itu setelah basuh muka. Jadi setelah basuh muka, sebelum basuh tangan, ambil lagi air atau basuh lagi tangan. Kemudian begini, ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Masukkan tangan ke sini. Masukkan tangan ke sini. Jadi itu sunnah Nabi untuk jenggot yang tebal.
Kenapa jenggot yang tebal tidak sunnah? Karena jenggot yang tidak tebal kan sudah terbasuh dengan banyu. Sudah harus yakin air itu masuk ke kulit-kulit untuk jenggot yang tidak tebal. Jenggot yang tebal tidak wajib banyu nyampe ke kulit. Jenggot yang tebal yang tak kata jenggot ya sudah tidak usah dilakukan. Apa dia nak diusap nih? Yang tak kata jenggot. Yang ada jenggot tebal di sunnah Nabi. Ambil lagi habis basuh muka, basuh lagi tangan, ambil lagi air untuk kita. Ini sunnah Nabi. Diriwayatkan Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli, seorang alim, orang yang dekat dengan Allah. Tidak pernah meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Ketika meninggal, ini cerita disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Ketika Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli meninggal, habis dimandikan jenazah, diwudukan, yang wudu ini lupa mengamalkan sunnah itu ke jenggot. Dicekal tangannya. Dicekal tangannya. Tidak boleh melanjutkan oleh ini udah mayit ini. Cuman Allah kasih, Allah tampakkan karamah, keramat karena dia tidak pernah meninggalkan sunnah takhlilul lihyah. Membasuh jenggot dari bawah setelah basuh muka yang wajib. Tidak pernah beliau tinggalkan sampai akhir hayatnya, Allah jaga terus diamal. Dia pegang tangan si mayit, diarahkan untuk takhlilul lihyah. Padahal sudah meninggal. Nah, ini termasuk karomah untuk beliau karena selalu rutin tidak pernah meninggalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk sunnah takhlilul asabi, membasuh atau jadi takhlilul asabi ini begini, setelah basuh tangan. Jadi apa urutan yang ketiga ini setelah basuh tangan. Setelah kita basuh tangan, sunnah kita ngambil air lagi. Untuk apa? Untuk apa? Dua-duanya nih, dua-duanya dibasuh. Al-aula ja'lu asabi'il yumna baina asabi'il yuhra min dhahriha. Dua-duanya dibasuh. Setelah basuh tangan wajib, banyu lagi atau basuh lagi tangan dari keran. Cuma ini kan. Ini kan. Ini. Ini sunnah. Kiri juga begitu. Kanan dihitungkan sama kiri. Jadi yang pertama tangan kanan dulu ngusap tangan kiri. Begini. Habis itu kebalikannya. Macam-macam kata ulama. Yang penting tasbih. Tasbih itu yang penting dua tangan ini digenggamkan. Modelnya cak manobe terserah. Nak cak ini, nak cak ini. Cuman kata Al-Imam pengarang kitab Bushrul Karim, yang afdal begini tadi. Tangan kanan diletakkan di antara jari tangan kiri. Habis itu tangan kiri diletakkan antara jari-jari tangan kanan. Ini sunnah. Apa? Kenapa sih? Mungkin pas kita basuh tangan daerah sini belum terbasuh. Nah, jadi diamalkan ini untuk apa antisipasi takutnya ada anggota tubuh yang belum terkena air. Ini kapan, di mana letaknya atau kapan kita lakukan ini? Setelah basuh tangan. Setelah basuh tangan, ambil tangan air baru, tangan kanan misalkan basahi dulu, ini kan tangan kiri 3 kali. Kemudian tangan kiri itu kan tangan kanan sebanyak 3 kali. Kaki juga begitu. Habis basuh kaki tangan, ambil ini kaki kanan misalkan pakai tangan ini kan di jari-jari kaki kanan. Kaki kiri juga begitu. Dengan tangan kiri di jari-jari kaki kiri. Nah, kalau yang kaki ya sunnahnya setelah basuh kaki. Letaknya setelah basuh kaki. Kalau yang tangan setelah basuh tangan. Nah, ini sunnah
di dalam ibadah wudu. Sunnah ini Pak, kalau kita amalkan, baru dengar langsung kita amalkan, insya Allah tak bakal lupa. Caranya diamalkan. Kalau tidak diamalkan, nak kita dengar 1000 kali, lupa lagi, lupa lagi, lupa lagi. Cara biar lekat tidak lupa, bukan dihafal, tidak perlu dihafal. Ingat misalkan praktekkan langsung. Sekali, 2 kali, 3 kali, udah hafal gitu. Sunnah-sunnah wudu. Banyak sunnah wudu. Kemudian termasuk sunnah wudu wa tatwilul ghurrati wa tahjil. Ini kita pernah bahas di awal bab wudu. Termasuk sunnah wudu itu adalah ketika membasuh muka, basuhannya itu dilebihkan. Nah, kata ulama dilebihkannya itu sampai ke, kan kalau muka itu batas wajib yang dibasuh dari tempat pertama kali rambut tumbuh sampai ke dagu. Itu yang wajib, panjang. Lebar dari telinga, dari sini sampai ke telinga. Ini lebar muka yang wajib dibasuh ketika wudhu. Sunnah dilebihkan. Yang mana dilebihkan? Kata ulama, biar dapat hadis janji dari Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang bisa melebihkan basuhan wudhu, maka lebihkan. Karena sesungguhnya nanti kalian di hari kiamat akan terang setiap anggota wudhu kalian. Dan itulah cara Nabi mengenali kita kelak di hari kiamat. Nah, lebih wudhu ini kalau di muka bagaimana? Kata ulama, pas basuh muka itu tidak apa-apa sampai ke pucuk sedikit. Palak masuk sedikit, tidak apa-apa. Itu bagus. Kemudian dagu dibasuhnya. Kalau wajibnya sampai sini, cuma dibasuhnya dagunya. Bagus. Bahkan ulama lagi mengatakan lagi telinga juga. Bukan sunnah yang telinga setelah tadi, bukan ini. Ini lain lagi. Ini istilahnya ngebasuh muka tapi dengan yang luasnya, yang lebarnya. Biar dapat sunnahnya. Jadi pas basuh muka, telinga basuh juga. Leher juga basuh. Nah, disinilah letak ngusap leher. Unuq. Wasaf hatai unuqihi. Jadi basuh muka, basuh. Letaknya kapan itu? Pas basuh muka. Wat tahjil. Tahjil itu melebihi basuh tangan dan basuh kaki. Tangan misalkan yang wajib sikut kita harus kena basuh galau, dilebihkan sampai pucuk sedikit. Kaki misalkan mata kaki wajib terbasuh semua, kita lebihkan sampai pertengahan betis. Kalau tangan sampai setengah lengan ini misalkan kita basuh. Yang wajib sikut kan, basuh tangan itu wajib sampai sikut harus basuh galau. Kalau kaki yang wajib sampai mata kaki harus dibasuh semua, dilebihkan sunnah. Tangan dilebihkan sampai lengan, kaki dilebihkan sampai setengah betis. Itu sunnah al-ghurratu wat tahjil. Nah, jadi jangan tipis-tipis wudu itu. Jangan pas-pasan. Karena orang yang wudunya pas-pasan niat, takutnya ada yang tidak terbasuh. Lebihkan sedikit, tapi jangan sampai mubazir. Mubazir haram hukumnya. Kalau di air masjid, air wakaf, haram hukum mubazir walaupun dalam ibadah wudu. Wudu mubazir haram kalau bajunya wakaf untuk masjid. Di laut, di sungai makruh walaupun airnya lagi pasang banyak, tak bakal habis baju sungai. Tapi dia wudu mubazir, makruh hukumnya. Mubazir itu melewati batas dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mubazir. Nah, jadi lebihkan basuh anggota wudu, tapi jangan sampai mubazir. Sampai mana batasan mubazir? Kalau melewati batas yang sudah disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu baru namanya mubazir dalam ibadah wudu. Kemudian termasuk sunnah wudu al-muwalah.
basuh anggota tubuh kita itu harus nyambung. Maaf, sunnah untuk nyambung, tidak wajib. Jadi basuh anggota wudhu tidak wajib nyambung. Ada orang misalkan jam 8 malam basuh muka dulu. Habis sudah. Selagi dari jam 8 sampai selesai dia tidak melakukan yang membatalkan wudhu, tidak masalah. Jam 9 dia basuh tangannya. Misalkan jam 10 dia usap kepala, jam 11 baru dia usap basuh kakinya. Sah wudhunya, sah. Tidak wajib nyambung dalam membasuh anggota wudhu selagi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau dia basuh muka, habis itu dia buang air, ya batal, berarti harus ulang basuh muka lagi. Dah harus nyambung. Sunnah untuk nyambung, tapi tidak wajib nyambung. Nah, sunnah untuk nyambung ini batasannya kata ulama dihitung dia dapat sunnah menyambung anggota wudhu, menyambung membasuh anggota wudhu, dihitung kalau misalkan dia basuh anggota yang berikutnya, anggota sebelumnya belum kering. Itu patokannya. Jadi misalkan dia basuh muka berapa kali? 3 kali. Habis basuhan ketiga basah kan kayak ini. Nah, selagi muka ini belum kering, airnya belum hilang, dia udah basuh tangan, itu nyambung. Walah, sudah dapat sunnah. Jadi bukan tidak mesti habis ini langsung biar dapat sunnah harus langsung basuh tangan, tidak. Yang penting misalkan lupa buka baju misalkan, dia udah basuh muka takut bajunya basah, lupa buka baju, nak buka dulu dah apa. Habis itu langsung basuh tangan. Dapat tak sunnah nyambung? Dapat. Karena patokan dapat sunnah nyambung ketika ngebasuh anggota yang kedua, anggota yang pertama belum kering. Pas basuh tangan, basuh mukanya belum kering dari wudhu, maka dapat pahala sunnah wudhunya nyambung. Nah, tapi kalau misalkan dia basuh tangan, mukanya sudah kering dari air wudhu, berarti tidak dapat sunnah mualah. Wudhunya tidak nyambung. Sah wudhunya sah, tapi tidak dapat pahala sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah kecuali ada satu situasi, satu gambaran wajib wudhunya nyambung. Untuk siapa? Salisil baul. Untuk orang yang punya penyakit istilahnya beser. Beser pengertian ulama itu maksudnya air itu tidak berhenti keluar dari kemaluannya. Beser itu ada hukum khusus wajib. Jadi pertama wudhunya harus setelah masuk waktu sholat. Tidak boleh dia wudhu untuk sholat isya belum azan isya, tidak boleh untuk orang yang beser. Kapan dia boleh wudhu untuk sholat isya? Berarti setelah azan isya. Setelah azan isya, apa yang harus dia lakukan? Bersihkan dulu bagian bawah itu. Dibalut dengan apapun. Ini wajib dibalut biar tidak kemana-mana najisnya itu. Habis dibalut, langsung wudhu. Wajib langsung wudhu. Wudhunya wajib nyambung. Kalau kita biasa sehat wudhu nyambung dalam wudhu sunnah gitu. Kalau untuk wong ini tidak wajib nyambung. Langsung basuh muka, basuh tangan. Habis wudhu langsung wajib nyambung sholat. Kalau kita kan bebas setelah wudhu jam 8, sholat jam 12, dah apa kalau dah batal. Untuk orang yang beser dah habis wudhu langsung wajib nyambung sholat. Diperbolehkan kalau dia nunggu jamaah. Misalkan masjid sudah azan tapi dari azan ke qomat 15 menit misalkan. Nah, dia nunggu itu tidak apa-apa. Tapi lebih dari itu, maksudnya nunggu bukan nunggu untuk berjamaah, tidak boleh. Setelah sholat wajib langsung nyambung sholat. Jadi dari wudhunya harus nyambung, wajib. Dari wudhu ke sholat harus nyambung, tidak boleh dipisah. Habis itu wudhunya itu hanya bisa untuk dipakai satu sholat. Azan subuh nanti
wajib dia ulangi lagi itu tadi, yang dia lakukan tadi. Kalau kita tidak, udah sholat, udah wudhu, kita pakai wudhu tadi untuk sholat, subuh belum batal dari isya sampai subuh misalkan, boleh. Banyak para ulama, ketika kita baca biografi para aulia, oh dia ini 40 tahun sholat subuhnya dengan wudhu isya. 40 tahun sholat subuhnya dengan wudhu isya, bukan sholat isyanya di waktu subuh maksudnya. Tiduran bangun subuh, bukan Pak. Maksudnya dari isya itu dah tidur sampai subuh, dah tidur, dah nyenggol bini, jadi dah batal sholat subuhnya dengan wudhu isya 40 tahun. Banyak itu di biografi para ulama ketika kita baca. Boleh. Wudhu itu kita pakai dengan untuk berapa kali sholat, tidak apa-apa. Kecuali tadi, orang yang punya penyakit beser, setiap sholat dia harus wudhunya harus nyambung, dari wudhu ke sholat harus nyambung. Selain orang itu sunnah. Nah, jadi kita basuh muka, habis itu kita diam nih dulu sampai muka ini kering. Kita basuh tangan, habis itu tidak apa-apa. Tetap wudhu kita sah, tapi tidak dapat sunnah. Kemudian termasuk anggota sunnah wudhu, tarkul isti'anati fi sabbi. Wudhunya tadi, bukan dibantu, tidak dituangkan. Jadi bukan minta dituangkan sama wong. Sunnah wudhu itu misalkan, ini tentu gambaran untuk wong dulu. Wong dulu itu dalam rumah katik keran. Ulama khilaf, keran itu sama tak dengan ini? Tidak, keran beda. Wong dulu itu dalam rumah katik keran. Jadi wadah untuk wudhu itu macam ceret kayak ini nah. Nah, ceret kayak ini. Wadah nyimpan air untuk wudhu. Makruh hukumnya minta dituangkan. Kamu siapa sama anak, bini, pembantu minta tuangkan. Aku nak wudhu, kau tuangkan. Tak sunnah. Makruh. Sunnahnya tuang sendiri. Masuk tangan sendiri, taruh lagi. Ambil lagi, ambil buat kumur-kumur, buat hidung, ambil lagi buat basuh muka. Sunnahnya begitu. Tidak tidak pakai bantuan orang untuk menuangkan air wudhu. Kenapa begitu? Karena wudhu ini kan kita mau ta'abbud lillah. Kita nak nyembah Allah. Kita pengen menghadap Allah. Kita ini hambanya Allah. Di tempat yang kita seharusnya menundukkan diri kita, tidak dianjurkan sekali kita pengen ngangkat diri kita. Ya kalau dalam sholat sombong, cak manu di luar sholat. Bejat nian berarti kan di masjid sombong, cak manu di pasar. Di masjid, di tempat ibadah, sholat yang harusnya sujud kita khusyuk, khudu, tawadu lillah, rendah hati di hadapan Allah, dari wudhu sudah harus kita hadirkan itu. Jadi tidak dianjurkan untuk minta orang nuangkan. Kecuali kata ulama, kalau misalkan dia tidak mampu lagi sakit, bahkan kalau sakit itu tak kate yang bisa mewudui kecuali dibayar, wajib dia mengeluarkan duit. Ada orang sakit misalkan, nasallallahu al-afiyah, ada orang misalkan stroke, tapi masih sadar, berarti masih wajib sholat. Tak bisa gerak badannya, tapi sadar dia, wajib sholat. Wudunya bagaimana? Ya diwudukan. Diwudukan kati yang nak wudukan dia. Misalkan kati alamiah. Ada orang tapi harus dibayar. Jasa jadinya. Bayar jasa. Dia ada duit. Wajib dia mengeluarkan duit untuk bayar jasa. Uang wudukan tentu bayarannya yang standar kata ulama. Kalau bayarannya berlebihan tidak wajib. Bayaran standar wajib dia mengeluarkan duit untuk diwudukan. Nah, jadi sunnah wudu termasuk sunnah wudu tidak dituangkan air tersebut. Apalagi
minta dibasuhkan, nah, itu lebih-lebih lagi. Jadi dia nandak gerak dia, dia sehat, cuman sombong tadi, minta dituangkan ke mukanya, terus dia macam niatnya dia, tapi yang musab lainnya orang lain, sah wudunya, cuman makruh niat, sombong niat berarti. Nandak ngebasuh mukanya, nandak gerak, males, tangannya minta disiramkan, tangan kirinya pala, sah wudunya sah, makruh tapi makruh sekali. Cuman ulama, jadi bahasan ulama, keran kita yang sekarang ini apakah hukumnya sama dengan dituangkan? Kan tadi kita udah bahas, termasuk sunnah air tidak dituangkan oleh orang lain. Artinya kalau dituangkan sama orang lain makruh. Jadi ini yang termasuk kalau kita tinggalkan sunnah ini makruh jatuhnya, yaitu minta dituangkan sama orang lain tanpa ada uzur, tanpa ada uzur. Ulama membahas keran sekarang sama tidak hukumnya itu. Apakah keran yang sekarang ada itu sama seperti hukum orang yang menuangkan air untuk kita? Khilaf ulama, tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak sama. Itu bukan jadi ya karena keran itu kan sudah kebutuhan dan orang tidak akan timbul rasa sombong dengan wudhu pakai keran. Ada orang ngesok sombong wudhunya pakai keran kan tidak. Kalau minta dituangkan orang lain mungkin minta tuangkan orang lain dia nerima bajunya orang lain yang nuangkan wudhu itu mungkin bisa saja timbul sifat sombong, rasa sombong di situ. Tapi kita wudhu pakai keran di masjid, mana ada sombong-sombongnya itu? Tidak. Atau ulama tidak. Cuman sempat dibahas sama ulama. Sempat dikaji, tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak termasuk daripada bab ini. Tidak termasuk daripada bab ini. Kemudian termasuk sunnah wudu yaitu tarkut tanshif bi khirqatin. Setelah kita wudu, ini di mazhab Imam Syafi'i. Setelah kita wudu jangan dikeringkan. Jangan dilap. Habis wudu langsung ambil anduk dilap sama dia, jangan. Tidak sunnah itu. Biarkan kering dengan sendirinya. Jangan dikeringkan dengan sesuatu, baik dengan anduk, dengan tisu, dengan apapun. Itu termasuk sunnah Nabi. Cuman ini khilaf. Di mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kebalikan sunnah di bab ini makruh. Jadi makruh hukumnya orang mengeringkan atau mengusap air dari anggota wudu. Makruh. Di mazhab lain tidak makruh karena memang ada dua hadis sahih di Bukhari Muslim, dua-duanya yang satu menceritakan Nabi ketika wudhu tidak membasuh anggota wudhunya, hadis lain yang menceritakan Nabi habis wudhu mengambil kain beliau keringkan. Nah, jadi dari dua hadis ini Imam Syafi'i lebih memilih hadis yang pertama. Imam lain seperti Abu Hanifah, Imam Malik tidak, beliau lebih memilih hadis yang kedua dengan dengan dalil-dalil yang lain yang mereka punya. Imam Syafi'i lebih cenderung ke hadis yang pertama, imam lain lebih cenderung ke hadis yang kedua. Nah, jadi makruh kita ngeringkan anggota wudhu kita habis wudhu, kecuali kata ulama kalau misalkan lagi musim dingin dia, lagi sakit maksakan diri untuk wudhu, tak kuat kalau tidak keringkan. Atau misalkan lagi musim panas, kadang air itu ada yang panas misalkan, tidak sanggup, itu tidak apa-apa dia hilangkan, dia keringkan. Cuman kata ulama mengatakan jangan dikeringkan dengan baju dia. Ini Al-Imam pengarang kitab Mughnil Muhtaj, Imam Al-Faqir. Pengarang kitab Mughnil Muhtaj mengatakan kalau memang bekas wudhu tadi harus dikeringkan, jangan dikeringkan dengan baju yang kita pakai.
Karena itu kata ulama, sebagian ulama mengatakan menyebabkan kemiskinan. Jadi jangan dikeringkan dengan baju yang kita pakai. Ya keringkan dengan apa? Dengan anduk, dengan tisu, dengan kain yang lain. Jangan dikeringkan dengan sewet yang kita pakai atau baju yang kita pakai. Jangan. Kalau memang harus dikeringkan. Keringkan, tapi jangan menggunakan pakaian yang sedang kita pakai. Karena itu sebagian ulama ini termasuk istilahnya mujarrabat ulama. Dikeringkan, jangan dengan pakaian yang kita pakai karena itu bisa mewariskan kemiskinan. Kemiskinan, ulama itu bukan takut dengan miskin duit, tapi miskin hati itu yang ditakuti sama ulama. Kemudian ulama juga sebagian ulama mengatakan terkadang wajib mengeringkan anggota wudhu. Jadi hukum aslinya makruh atau termasuk sunnah kita tidak mengeringkan anggota wudhu habis wudhu, sunnah. Dikeringkan tanpa ada uzur, makruh. Tidak makruh mengeringkan anggota wudhu kalau lagi sangat dingin atau sangat panas. Terkadang wajib. Misalkan tadi, orang sakit, habis ini misalkan sebelum dia wudhu kenapa? Nah, dipasang perban. Perban ini kan tidak bisa lengket kalau tidak dikeringkan. Ya sudah, keringkan. Kemudian termasuk yang wajib kalau misalkan takut ada najis yang nempel. Kalau misalkan dia tidak mengeringkan air setelah dia wudhu, dari anggota wudhunya tidak dia dikeringkan, bakal nempel najis misalkan. Jadi anggota, maka wajib dia mengeringkan air dari anggota wudhunya. Itu yang hukumnya wajib. Kemudian termasuk sunnah dalam anggota wudhu adalah ad-dalku, menggosok. Setiap kita basuh anggota wudhu tadi digosok. Tidak wajib, sunnah. Artinya misalkan ada orang cuman basuh tangannya dibasuh cukup. Selagi yakin tidak ada sesuatu yang harus dihilangkan. Misalkan nempel cat, ya harus dia gosok berarti kan. Ini tidak cukup disiram, tidak harus digosok. Di mazhab Imam Syafi'i, menggosok anggota tubuh itu hukumnya sunnah. Sunnah. Yang wajib itu hanya membasuh, menggosok tidak wajib. Nah, cuman tetap disunnahkan untuk menggosok anggota tubuh karena apa? Karena biar kita keluar dari pendapat yang mengatakan wajib menggosok anggota tubuh, yaitu pendapat mazhab Imam Malik. Di mazhab Imam Malik ketika mereka wudhu wajib digosok. Istilahnya pas basuh muka, tangan tuh memang harus kena gai, dan cukup gai disiram. Kalau kita kan cukup pakai semprotan, misalkan gai disiram, cukup tanpa nyentuh sama sekali tangan ini ke gai, cukup. Yang penting ngebasuh muka, tangan disiram, cukup. Atau seperti yang kita gambarkan, dia nyelam di sungai tanpa gosok-gosok, cukup. Cuman tetap sunnah digosok. Kalau di mazhab Imam Malik wajib hukumnya, muka harus digosok, tangan harus digosok, rambut harus kena, kaki juga harus digosok. Hukumnya wajib di mazhab Imam Malik. Nah, jadi biar kita keluar dari kewajiban tersebut, disunnahkan untuk tetap kita menggosok anggota tubuh kita. Ini kurang lebih ma'asyiral hadirin wal hadirat, sunnah wudu yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang makruh dalam ibadah wudu yang meninggalkan sunnah tadi hukumnya makruh, artinya yang afdal harus kita lakukan. Kemudian termasuk yang makruh dalam ibadah wudu lebih dari 3 kali kalau udah yakin, makruh hukumnya. Jadi paling mentok basuh anggota tubuh itu pas wudu 3 kali. 3 kali tentu
basuhan pertama sah, seperti yang kita sebutkan, dihitung 2 3 itu kalau yang pertama yang wajib sudah sah. Misalkan di tangan dia ada cat ini ngalangi banyu kena kulit. Dia basuh 10 kali tapi catnya belum hilang, belum dihitung basuhan sekali. Sampai sah semua, catnya hilang, baru dihitung basuhannya satu kali. Paham ya? Jadi dihitung satu kali itu kalau sudah sah, baru dihitung satu kali. Basuhan kedua, basuhan ketiga sunnah. Basuhan keempat makruh, tidak sunnah. Walaupun dia wuduk di sungai tadi, tetap hukumnya makruh. Bahkan kalau wuduknya di air wakaf masjid, hukumnya jadi haram. Kalau tidak katik riwayatnya Nabi wuduk lebih dari 3 kali. Paling mentok 3 kali. Kemudian termasuk yang makruh tadi sudah kita sebutkan, minta dituangkan dan minta digosokkan sama orang lain anggota tanpa ada uzur, makruh. Termasuk makruh dalam ibadah wudu, kita wudu lebih air dari wudunya wanita. Nah, itu makruh. Apa alasannya tidak tahu apa ulama makruhkan ini. Jadi sisa air wudu wanita dipakai sama laki-laki untuk wudu, hukumnya makruh. Apa penyebabnya? Kami juga tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Aku takut ketularan, tidak tahu. Tapi maksud sisanya itu bukan yang mustakmal, bukan yang mustamal. Yang mustamal ya tidak boleh dipakai untuk wudu. Termasuk makruh dalam ibadah wudu tadi takhlilul lihyah, apa basuh jenggot dari bawah untuk yang muhrim. Karena muhrim itu kan tidak boleh ada rambut atau jenggot yang lepas. Tidak boleh. Disengaja ada mud, wajib bayar mud. Orang lagi ihram umrah atau orang lagi haji belum tahallul, belum selesai. Sikat rambut ini satu mud, satu genggam beras. 3 helai rambut kambing sudah urusannya. Kalau sengaja. Ya, makanya tidak disunahkan untuk yang lagi misalkan ada yang haji atau umroh pas wudhu tidak disunahkan dia nyegoknya panjang ini kan tidak usah basuh yang wajib-wajib tidak usah yang sunnah, takutnya jenggotnya atau bulunya rontok, wajib bayar mud lebih dari 2 sampai 3 helai rambut kambing urusannya 3 rambut kambing. Kemudian termasuk makruh dalam ibadah wudu dari air yang tidak mengalir. Ini makruh. Wudu dari air yang tidak mengalir. Banyu apa bahasanya? Yang mandek. Banyu itu tidak gerak-gerak. Itu makruh. Sama Nabi wudu dari bak. Bak itu kan habis isi itu bukan. Jadi banyu yang air yang tidak lama tidak mengalir itu takut berubah, ditakutkan air itu berubah, entah mungkin kejatuhan bangkai atau yang busuk-busuk apa berubah, makanya makruh, tidak haram, makruh kalau banyu itu tidak berubah. Kalau banyu itu berubah dengan sebab-sebab yang tadi kejatuhan bangkai, ya tidak sah untuk itu air bukan air suci berarti. Nah, maka yang makruh wudhu dari air yang tidak mengalir. Nah, kita pakai keran itu termasuk air yang mengalir, bisa kita niatkan sunnah, meninggalkan yang makruh. Nah, ini kurang lebih makruh dalam ibadah wudhu dan sunnah dalam ibadah wudhu. Sudah kita sebutkan semua, dan sunnah Nabi seperti yang kita sampaikan, kalau tidak bisa diamalkan jangan disepelekan. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak sempat mengamalkan, jangan sampai terlintas dalam hati kita, oh ini kan sunnah juga, hati-hati. Sunnah itu definisinya dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak dapat dosa. Itu sunnah. Kalau wajib dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Jadi kita meninggalkan sunnah tidak dapat pahala. Cuman jangan sampai kita ngeremehkan sunnah Nabi. Jangan ngeremehkan sunnah Nabi, nak ngelemak ke hati. Ini kan sunnah juga saudara-saudara, ada apa-apa. Itu yang jadi dosa.
Itu yang dimurkai sama Allah. Karena yang kita sepelekan sunnah siapa? Sunnah kekasihnya Allah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah ma'asyiral hadirin bagus kalau kita ngerasa bersalah dengan meninggalkan sunnah, itu bagus. Jangan diepuk-epuk hati, ini kan sunnah juga. Jangan. Kita ngerasa salah kalau meninggalkan sunnah, top berarti ada kemajuan hati kita. Yang sunnah kita tinggalkan, ngerasa bersalah, apalagi yang wajib. Orang yang merasa bersalah besar karena meninggalkan sunnah, tidak mungkin dia meninggalkan yang wajib. Itu janji dari Allah. Tapi orang yang nyepelehkan sunnah, janji ancaman dari Allah akan lama-kelamuan dia nyepelehkan yang wajib. Jadi ketika kita merasa bersalah, meninggalkan ibadah sunnah, petanda baik. Hati kita sudah alhamdulillah ada kemajuan. Ngapa? Kita meninggalkan yang sunnah baik, ngerasa bersalah. Padahal ini sunnah. Tidak ada pendosa. Tapi kita ngerasa bersalah. Nah, jangan dipadamkan. Jangan dihilangkan perasaan itu dengan kata-kata, ini kan sunnah Nabi juga. Nah, rasa itu hilang, kita dapat dosa karena nyepelehkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Terus bakal, oh iya, ngapa kau ninggalkan sunnah Nabi? Ngapa itu pahalanya besar? Terus marahi hati kita. Lama kelamuan tidak bakal meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang tidak pernah meninggalkan sunnah Nabi, pasti yang wajib tidak akan dia tinggalkan. Ulama kalau tidak bangun qiyamul lail itu paginya macam melakukan dosa besar. Ngomong dulu itu kalau ketiduran, bukan ketiduran meninggalkan subuh. Kalau gitu ketiduran meninggalkan subuh, tidak dosa. Ketiduran senang. Ulama bukan ketiduran tidak baca Quran di tengah dalu misalkan. Ketiduran biasanya tiap malam bangun, ini tidak ada bangunnya subuh sudah. Itu pagi harinya sumpah sampai seharian. Ngapa? Aku biasanya bangun malam, semalam tidak bangun. Dosa apa yang sudah aku perbuat? Jadi mereka menganggap Allah tidak memberikan taufik hidayah untuk mengamalkan sunnah, itu dianggap hukuman dari Allah. Dan memang itu hukuman. Allah tidak memberikan taufik hidayah kepada seorang hamba untuk bisa mengamalkan sunnah, itu hukuman dari Allah. Artinya Allah tidak pengen uang tadi dekat sama Allah. Kalau Allah ngasih taufik hidayat kepada seorang hamba untuk selalu mengamalkan sunnah, berarti kan Allah pengen uang ini dekat sama Allah. Pengen dicintai sama Allah. Seperti yang kita bahas kemarin di Bidayatul Hidayah di Desa Sukarami, bahwasanya Imam Ghazali mengatakan yang wajib itu adalah modal, amalan sunnah untung dari modal yang kita punya. Kita mau dekat dengan Allah, cukup lakukan yang wajib, jangan tinggalkan yang wajib. Kita pengen dapat cinta dari Allah, wajib kita harus melakukan yang sunnah. Hadis dari Nabi Muhammad, hadis qudsi. Kata Allah, pengen dekat sama aku, lakukan yang wajib. Yang wajib. Tidak pernah ditinggalkan yang wajib, sudah dekat sama Allah. Tapi pengen dapat cintaku, kata Allah, lakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan di satu keadaan kita tidak bisa melakukan sunnah Nabi Muhammad, jangan disepelekan. Jangan kita pengen melemahkan hati kita dengan kita katakan, ini kan sunnah. Hati-hati dengan kata-kata itu, karena ada bau-bau menyepelekan sunnah Nabi Muhammad, dan yang murka nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai bab wudu, insyaallah di pertemuan yang akan mendatang kita akan kaji bab yang membatalkan wudu. Bab yang membatalkan wudu. Bab yang wajib sudah kita bahas, sunnah wudu sudah kita sebutkan, makruh dalam ibadah wudu juga sudah. Insyaallah di pertemuan yang mendatang akan kita kaji, kita bahas bab yang membatalkan wudu. Mudah-mudahan kita selalu dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi taufik, hidayah, kegampangan untuk selalu mengamalkan rutin sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.